Halo inovator muda, ketemu lagi bersama saya Yuda Riwanto. Oke, di sini kita akan membahas terkait .NET Framework. Kalau kemarin kan kita udah membahas tentang pemrograman lanjut yang dasar-dasar seperti apa, tentang yang lain-lain. Nah, pertemuan hari ini kita akan membahas tentang .NET Framework. Jadi, apa itu .NET Framework dan lain-lain. Jadi, .NET Framework sendiri itu adalah kumpulan sebuah teknologi untuk mempermudah kita sebagai developer aplikasi atau programmer untuk membuat sebuah aplikasi di dalam sebuah ruang lingkup atau environment yang device-nya nantinya beragam. Kemudian .NET sendiri itu rilis tahun 2002. Itu sejarah sedikit tentang .NET. Kemudian di .NET sendiri itu ada dua komponen utama. Pertama, ada Common Language Runtime atau CRL. Kemudian ada Base Class Library. Ada dua komponen utama dalam .NET Framework. Kemudian Common Language Specific, kita akan bahas lebih detail tentang apa itu .NET sendiri. Jadi proses di dalam .NET itu pertama ada compile. Compile sendiri adalah dia akan merubah atau dia proses untuk merubah source code yang kita buat, yang kita ngoding, kita kita akan mengumpulkan source code kan. Nah, dari source code yang kita buat tersebut kita akan jadiin sebuah file execute. Nah, itu merupakan proses compile. Kemudian ada yang namanya native code. Apa sih native code itu? Jadi native code itu dia adalah hasil dari compile tadi, dari source code, kemudian dikompil kan akan jadi sebuah native code yang sesuai dengan sistem operasinya. Nah, itu terkait dengan native code. Jadi dari bahasa yang kita buat, kemudian dia akan dieksekusi, dirubah menjadi native code untuk dibaca oleh mesin atau sistem operasi. Kemudian kita tadi sempat bahas tentang Common Language Runtime. Jadi Common Language Runtime itu dia adalah bisa dibilang dia itu jantungnya dalam .NET Framework ini. Kemudian tugas utama dari CLR ini dia mengkonversi kode menjadi native code. Jadi kayak di compile tadi diubah jadi native code. Nah, itu merupakan tugas dari Common Language Runtime. Proses kompilasi terjadi pada saat aplikasi tersebut dijalankan, yang biasanya disebut sebagai just-in-time comparison. Nah, kemudian kemudian ada yang namanya manage code. Manage code itu apa? Manage code itu adalah sebuah kode program yang dijalankan di bawah kontrol dari Common Language Runtime. Jadi apa proses yang ada tersebut semua akan dikontrol oleh Common Language Runtime. Kemudian kita akan sedikit membahas tentang basic dari kelas .NET. Basicnya adalah untuk namespace di dalam, kan kalau kita membuat sebuah pemrograman itu mesti ada namespace-nya. Nah, namespace di .NET Framework itu atau secara umum dia digunakan untuk melakukan grouping atau untuk melakukan pengelompokan dari library sesuai pada fungsi-fungsinya. Nah, itu tentang namespace. Kemudian kenapa harus dikelompokkan? Karena ada pertanyaan, kenapa sih harus dikelompokkan? Karena kalau tidak dikelompokkan itu bisa terjadi sebuah konflik yang mengakibatkan entah
sistemnya tidak berjalan, atau misalkan yang lain, misalkan terjadi korup dan lain-lain, atau hal simpelnya adalah sebuah bug yang bisa dibenahi sih sebenarnya, tapi kan bisa jadi itu menjadi sebuah masalah yang besar. Kemudian Anda thread itu apa? Thread itu adalah sebuah part atau bagian dari kode program yang bisa berjalan sendiri, atau dia bisa dibilang independen, tanpa mengganggu kode program utama. Nah, itu ada beberapa terkait dengan base class library-nya. Kemudian yang terakhir, .NET sendiri, .NET Framework itu ada beberapa .NET Framework. Pertama, .NET Framework sendiri itu dia sebuah platform yang hanya berjalan pada sistem operasi Windows. Tuh, yang di pertama kali rilis tahun 2002. Nah, terus kemudian ada .NET Core. .NET Core sendiri dia bisa dibilang multiple platform karena dia berjalan di Windows, kemudian di Ubuntu, dan dia juga berjalan di Mac OS. Kemudian yang terakhir ada Xamarin. Kalau Xamarin dia berjalan di Windows dia juga bisa, kemudian di Android dia bisa, dan di iOS bisa, dan Mac OS bisa. Jadi Xamarin lebih banyak. Dan Xamarin sendiri sama dengan .NET Core, dia pertama kali rilis tahun 2016. Oke, mungkin itu sedikit materi atau perkenalan tentang .NET Framework. Mungkin kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.